Hai semuanya, mungkin tadi kalian udah lihat potongan-potongan gambarnya. Mungkin kalian mikir, Mercy apa lagi nih bang? Ini yang warna biru, dia C300 Final Edition. Tapi ternyata nggak cuma ada satu mobil ini, karena di sebelah sini ada juga C200 Final Edition. Ini edisi apa lagi? Cek video ini. Ya, jadi sebelumnya mungkin kita semua bisa sepakat kalau tahun 2020 itu sangat menyebalkan. Dan Mercedes-Benz ternyata bisa bertahan. Dan kenapa mereka bisa bertahan? Salah satunya adalah karena C-Class. Jadi sebagai dalam tanda kutip penghargaan atau terima kasih buat C-Class sebelum dia berevolusi ke generasi selanjutnya, Mercedes Indonesia ngasih Final Edition buat C200 sama C300. Pertama kita mulai dari C300 dulu. Bedanya apa sama C300 yang biasa? Ya sebenarnya nggak terlalu banyak sih. Kalau dari bumper depan dia masih pakai body kit AMG line, grill masih ada pola-pola diamondnya, lampu dia masih yang multi beam LED. Terus untuk pelek baru ada bedanya karena sekarang dia pakai pelek AMG yang dipinjam dari kakaknya C43 AMG. Depan belakang pelek AMG ya. Dan di bagian samping relatif sama aja, spion masih sama, keyless entry masih sama, dan dia masih dapat panoramic sunroof. Jadi atap kacanya nggak cuma di depan tapi di belakang juga ada. Nah itu tadi bagian depan sama samping. Kalau belakang sebenarnya juga nggak terlalu banyak yang berubah. Cuma sebelum itu gue suka warna birunya Mercedes. Ini warnanya namanya Brilliant Blue dan seneng gitu ngeliat Mercedes selain warna hitam, putih, dan silver. Dan kalau bagian belakang relatif sama aja seperti C300 biasa ya. Lampu belakang LED yang bentuknya kalau di sini ada kayak huruf C, terus emblem C300, chrome, dan knalpot palsu masih ada. Dan C300 masih dapat bagasi elektrik seperti C300 yang biasanya. Dan khusus C300 juga ada tirai belakang yang bisa dibuka tutup secara otomatis di sini. Nah itu tadi yang C300 Final Edition. Kalau C200 ternyata ubahannya lebih banyak. Pertama, kalau sebelumnya C200 biasa dia pakai body kit Avantgarde, sekarang dia pakai body kit AMG line. Grillnya masih ada motif diamond ya, motif berlian. Tapi lampunya emang nggak diubah. Ini masih lampu yang sama seperti C200 biasa. Tapi peleknya berubah. Jadi karena tadi C300 pakai peleknya C43 AMG. Nah pelek bekas C300 dipindah ke sini. Pinter juga bikinnya. Kalau ngeliat dari samping, selain pelek yang gue bilang tadi, sebenarnya nggak ada yang bedanya sama C200 biasa. Atapnya masih nggak dapat sunroof atau panoramic, jadi cuma atap biasa. Di belakangnya juga relatif sama aja secara penampilan. Ada lampu belakang LED, ada knalpot palsu, tapi body kit lagi-lagi udah diganti pakai AMG line. Tapi ada satu perubahan yang ada di sini tapi nggak ada di C200 biasa, adalah bagasi elektrik. Karena kalau C200 biasa itu bagasinya oke lah bukanya pakai pegas, tapi tutupnya kita harus manual. Ini cukup tekan tombol. Ya, jadi adalah hal berguna yang ditambahin ke C200 Final Edition. Ini duduk belakang si C200 Final Edition. Leganya masih enak, rebahnya masih enak. Ada AC tapi nggak bisa diatur. Di bawah ada charger. Di sini ada armrest, ada cup holder, ada laci, ada tirai, tapi nggak ada tirai belakang. Yuk keluar, toh sama aja. Sekarang kita di interiornya si C200 Final Edition. Yang gue notice adalah ada trim kayu menggantikan trim lama yang kalau nggak salah piano black ya. Jadi di sini kayu, sama di pintu depan kanan kiri itu ada kayunya. Cuma sisanya kalau boleh gue bilang sama aja kayak C200 biasa. Jadi setirnya masih setir Avantgarde, bisa naik turun elektrik, maju mundur. Joknya juga elektrik semuanya ya. Kan kalau yang manual itu Cibo ya. Cuma di sini ada layar buat speedometernya, bisa kita utak-atik sesuka hati. Di sini juga, tapi C-Class adalah Mercedes yang belum pakai sistem MBUX. Jadi kalau kita bilang, hey Mercedes, dia nggak akan ngerespon apa-apa. Dan emang sebenarnya kabin C-Class ini masih mewah, cuma dibanding sama Mercy lain emang udah sedikit kelihatan kuno. Bukan kemakan usia, cuma emang kelihatan kurang modern aja. Di sini nggak ada jam analog, karena jam analog buat C300. Di sini masih ada controller buat sistem command Mercedes-Benz. Terus di sini ada tombol buat parkir sendiri, karena C200 bisa parkir sendiri. Ada laci di sini, jok penumpang juga elektrik, glove box-nya oke. Dan ya standar Mercedes. Oh ya, dia bisa Apple CarPlay sama Android Auto, dan di sini
ada wireless charging. Nah, sekarang kita ke C300. Sekarang kita duduk di jok belakang C300. Ada panoramic sunroof yang gede banget, tapi yang bisa dibuka depan doang ya, belakang nggak bisa. Rebahnya masih enak, space-nya masih enak. Ada tirai, manual tapi oke lah. Dan seperti gue bilang, ada tirai belakang yang bisa dibuka atau ditutup secara otomatis, tapi tombolnya ada di depan. Ada armrest, ada cup holder, ada laci, kita tutup. Ada AC dan C300 dapat switch buat ngatur temperatur sama kecepatan kipasnya. Ada charger, ada 12 volt, dan sound systemnya dia pakai Burmester. Nah, sekarang bagian depan C300 Final Edition. Dibanding C200 ada beberapa pernik AMG. Contoh, setirnya AMG dan pedalnya pedal AMG. Seperti biasa dia bisa naik turun, maju mundur, terus joknya juga elektrik, pakai memory seat pastinya ya. Ambient light dan seperti C200 tadi kayu di sini sama ada kayu lagi di pintu, dan di sini kayunya open pore. Jadi teksturnya kelihatan, dan C300 pakai stereonya Burmester. Terus di sini ada tombol-tombol yang sama kayak C200, dia bisa parkir sendiri, dan di sini ada tombol buat naik atau turunin tirai belakang. Ada panoramic sunroof yang gede, dan di sini layarnya layar Mercedes-Benz, tapi pakai sistem yang lama, bukan sistem MBUX baru. Jadi kalau bilang, hey Mercedes, nggak bisa apa-apa. Di sini juga speedometer layar, bisa kita utak-atik sesuka hati. Lacinya masih oke. Di sini juga masih oke, ada USB sama SD card. Dan di sini ada cup holder sama lagi-lagi ada wireless charging. Terus buat C300 ada jam analog di sini. Ya, jadi karena dua mobil ini, C200 sama C300 Final Edition sebenarnya kosmetik luar dalam. Untuk mesin sebenarnya nggak ada yang beda-beda banget. Kita buka dulu sebentar. Jadi kalau si C200, tenaganya sekitar 204 tenaga kuda dan torsinya 300 Nm. Dan kalau si C300, tenaganya sekitar 258 horsepower, torsinya 370 Nm. Yang ini 0 ke 100 7,7 detikan, yang ini sekitar 5 detik di bawah 6 detik. 5 gede lah. Sama-sama pakai gearbox 9 percepatan, sama-sama roda belakang, dan ya sama aja sih. Oke. Jadi, apa kesimpulan soal kedua mobil ini? Ya, jadi seperti gue bilang tadi, ini edisi Sayonara sebelum mereka berevolusi ke generasi selanjutnya. Jadi, buat kalian yang suka banget sama C-Class generasi sekarang, mau yang ini atau yang ini, mendingan buruan koleksi Final Edition ini sebelum kehabisan. Karena seperti namanya, ini Final Edition sebelum generasi selanjutnya datang. Oke, semuanya itu aja dari AutoNet Max. Terima kasih banget udah nonton. Jangan lupa jempolnya, jangan lupa komentarnya, dan jangan lupa subscribe. Pamit dulu semuanya. Dadah. Sebentar, mati nasi dulu. Nah, dapetin edisi terakhir ini, Final Edition ini, kalian mending cepet miliki mobil.